Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara baik lewat tes, demikian juga dengan tanpa tes di tahun 2023 dan tahun 2024 tahun depan. Informasi terkini di sini disampaikan bahwa Menteri Anas menyampaikan bahwa honorer jadi P3K per time lantas naik status penuh waktu. Nah, Bapak Ibu tentunya ini adalah satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer semangat karena dengan P3K per time itu adalah satu jembatan untuk Bapak Ibu bisa naik pangkat menjadi ASN P3K full time atau P3K penuh waktu. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Satu informasi yang baru saja dimuat oleh jpnl.com, di mana ini adalah merupakan satu kabar gembira buat seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Disampaikan bahwa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, para honorer yang menunggu kepastian diangkat menjadi P3K masih harus menunggu peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 mengamanatkan bahwa peraturan pemerintah harus sudah terbit paling lama 6 bulan sejak Undang-Undang Dambaan Jutaan Honorer itu diundangkan. Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mengebut untuk segera menuntaskan rancangan peraturan pemerintah manajemen aparatur sipil negara yang ditargetkan kelar akhir 2023. Ingat Bapak Ibu ya, hal ini dikebut supaya bisa ditargetkan selesai akhir tahun 2023 tahun ini. Dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah manajemen aparatur sipil negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN meminta masukan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam forum rapat kerja yang digelar di Senayan hari Senin 13 November 2023, 2 hari yang lalu. Jadi itu adalah satu hal yang dibahas pada pertemuan rapat kerja tersebut tanggal 13 November 2023, BKN bersama Menpan RB meminta input atau masukan dari Komisi 2 DPR RI. Semoga saja segera kelar. Pada kesempatan tersebut, para wakil rakyat mengungkapkan sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan, terutama soal validitas data jumlah honorer yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia beberapa kali menegaskan mengenai pentingnya kepastian soal tata cara atau mekanisme pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini. Selain itu, harus jelas juga kategorisasi honorer yang akan menjadi P3K penuh waktu dan siapa yang bakal dialihkan menjadi P3K per time atau paruh waktu yang disebut bahwa apabila telah diangkat menjadi ASN P3K per time atau paruh waktu, juga bisa naik pangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K full time. Sama statusnya adalah aparatur sipil negara, juga punya NIP dan punya status sebagai ASN seperti P3K penuh waktu. Itu adalah jaminan honorer yang diangkat menjadi P3K per time atau P3K paruh waktu. Namun sampai detik ini,
belum ada informasi yang jelas terkait siapa saja honorer atau kategori honorer mana saja yang dialihkan menjadi P3K per time atau P3K per waktu yang dimaksud. Undang-undang aparatur sipil negara yang baru disambut gegap gempita para honorer, tetapi ternyata masih juga belum jelas. Jadi harus segera ada kepastian, ujar Doli Kurnia selaku Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan, Jakarta. Mengenai P3K per time, bisa jadi P3K penuh waktu. Ini adalah satu jaminan yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN. Pada kesempatan yang sama, Menteri Anas menjelaskan langkah-langkah atau tahapan penataan honorer. Pertama, melalui rekrutmen P3K yang memberikan porsi 80% untuk pelamar dari jalur honorer seperti dilakukan pada seleksi 2023 sedang berjalan ini. Jalur pelamar umum untuk memberikan kesempatan fresh graduate hanya dijatah 20%. 80%-nya adalah untuk jalur honorer. Ini cukup luar biasa. Jatah honorer pada formasi CASN 2023, baik P3K maupun CPNS, dan yang banyaknya adalah P3K. Ini adalah langkah cerdas pemerintah untuk menuntaskan honorer, yang mana untuk menjaga kualitas tetap melaksanakan seleksi tes di tahun 2023 ini dengan sistem tes CAT atau Computer Assisted Test untuk para honorer. Namun ada satu kemudahan karena jalur honorer tidak lagi berdasarkan nilai ambang batas atau passing grade kelulusan, tetapi berdasarkan pemeringkatan antar sesama honorer. Kedua, melalui proses validasi dan verifikasi data 2,3 juta honorer yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan BKN. Ini juga adalah satu trik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes, yaitu hanya melalui proses validasi dan verifikasi data. Itu berlaku kepada 2,3 juta tenaga honorer, dan ini pun akan dilaksanakan 2024 tahun depan, yang mana disampaikan ada 1,6 juta lagi sisa honorer nantinya setelah seleksi CASN, CPNS maupun P3K 2023 tahun ini. Ini adalah satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer. Bersyukurlah dengan hal ini karena program pemerintah bersama dengan DPR RI benar-benar mendukung impian para honorer untuk diangkat menjadi ASN. Terhadap honorer atau non-ASN yang dinyatakan lolos validasi, maka dialihkan menjadi P3K paruh waktu dan datanya dimasukkan ke dalam platform digital. Itu satu hal yang ditegaskan. Ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka P3K paruh waktu akan diprioritaskan menjadi P3K penuh waktu melalui pemeringkatan kinerja. Jadi satu hal lagi ini Bapak Ibu, berarti dengan demikian bagi Bapak Ibu honorer wajib menunjukkan kualitas kerjanya, kelengkapan dokumennya, dan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan. Tentu itulah nantinya yang akan dinilai atau diverifikasi, divalidasi dalam hal menilai kinerja Bapak Ibu honorer. Mendengar paparan Menteri Anas, Ahmad Doli Kurnia langsung bertanya mengenai step kedua yang berkaitan dengan honorer yang dialihkan menjadi P3K per time. Step kedua itu masih ada seleksi lagi atau tidak? Ini tanya Doli, Ketua Komisi 2 DPR RI. Ya, tidak ada. Jika datanya valid, jawab Anas. Belum puas, Doli meminta penegasan lagi. Jadi step 2 tidak ada tes lagi. Anas menjawab ya jika valid datanya. Artinya nantinya pada honorer yang sudah dinyatakan datanya valid, sudah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi, maka tidak akan ada tes lagi sebagaimana jawaban Menteri Anas kepada Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku Ketua Komisi 2 DPR RI. Ini alur pembicaraannya Bapak Ibu dan menemui titik terang tentang nasib honorer 2024. P3K per time juga punya NIP. Sebelum sesi tanya jawab di awal raker tersebut, Azwar Anas sudah menjelaskan alternatif metode pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
Menteri Anas menjelaskan bahwa tahapan pengangkatan tenaga honorer diawali dengan proses verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BKN. Lebih lanjut dijelaskan, terhadap honorer yang lolos audit, maka langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K per time yang nantinya dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh waktu. Tentunya berdasarkan apa yang disampaikan bahwa ada pemeringkatan dan penilaian kinerja setelah masuk pada platform khusus penilaian. Jadi dalam hal pegawai non-ASN dimaksud lolos verifikasi dan validasi, maka status pegawai non-ASN dimasukkan akan dialihkan menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu, kata Mas Anas selaku Menpan RB. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu mengatakan, alternatif lain yakni melakukan penetapan dan penyesuaian status honorer menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipergunakan. Mas Anas selaku Menpan RB juga mengisyaratkan bahwa honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tetap melalui tahapan seleksi dengan mendapatkan afirmasi yang dapat memudahkan honorer bisa mencapai tujuannya adalah aparatur sipil negara dengan status P3K. Akan tetapi bagi tenaga non-ASN yang bekerja penuh waktu, dapat dilakukan seleksi dan diberikan afirmasi dan prioritas sesuai dengan usulan lembaga pada formasi yang dibutuhkan, kata Menteri Anas selaku Menpan RB. Dia juga menegaskan bahwa P3K per time dan P3K penuh waktu sama-sama akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Jadi ini jaminan Bapak Ibu. Ya, baik P3K penuh waktu, demikian dengan P3K paruh waktu, sama-sama mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Keduanya akan ditetapkan dengan status sama dan mendapatkan SK pengangkatan dan penetapan NIP dari BKN, kata Menteri Anas. Itulah informasi terkini Bapak Ibu yang membuat honorer gembira karena benar-benar pemerintah sedang bekerja untuk menggodok bagaimana solusi terbaik untuk pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes di tahun 2024. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menonton, demikian dan Bapak Ibu juga yang mungkin baru menemukan, jangan lupa bagikan informasi ini kepada rekan, sahabat, supaya mereka juga mendapatkan informasi yang sama, supaya peluang mereka juga bisa terakomodir untuk meraih impiannya di tahun-tahun berikutnya. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.